Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran yang ketiga. Untuk mobile yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Nah, kita lanjutkan saja ke fokus materinya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini dengan seksama. Yang pertama adalah gambar seorang petani yang membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Kemudian yang kedua yaitu seorang petani modern yang membajak sawah dengan menggunakan traktor. Kemudian gambar selanjutnya adalah setrika dengan menggunakan arang dan setrika dengan menggunakan listrik. Kemudian ada mesin ketik dan laptop. Yang selanjutnya adalah pesawat telepon dan handphone. Nah, itulah tadi adalah bentuk perkembangan atau menuju ke modernisasi yang semula menggunakan alat tradisional, sekarang menggunakan alat yang lebih modern. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Amatilah dengan seksama gambar-gambar di halaman 26. Lalu diskusikan dengan temanmu dengan mengikuti kegiatan berikut. Yang pertama, sebutkan nama dan kegunaan benda-benda tersebut. Yang kedua, jelaskan di mana kamu menjumpai benda-benda tersebut. Yang ketiga, urutkanlah benda-benda tersebut dari yang paling sering ke yang paling jarang kamu lihat dan gunakan. Yang keempat, tentukan benda-benda mana saja yang sampai sekarang ada di rumahmu dan masih digunakan. Yang kelima, pilihlah satu benda dari benda-benda di atas yang paling kamu inginkan dan jelaskan alasanmu. Selanjutnya, ayo membaca. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Para ahli menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat juga ciri masyarakat modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat menyesuaikan dengan cepat juga. Nah, itulah tadi adalah teks tentang modernisasi. Selanjutnya, ayo berlatih. Lakukanlah kegiatan ini secara berpasangan. Lakukanlah wawancara terhadap orang tua atau kakek nenekmu tentang cara hidup mereka ketika mereka seusia kamu. Sebagai pewawancara, kamu harus mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan kegiatan belajar di rumah dan di sekolah. Apa saja yang mereka lakukan pada saat libur atau ketika tidak bersekolah. Apa saja yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu, ringkaslah hasil wawancaramu untuk dibandingkan dengan kegiatan yang sama yang kamu lakukan saat ini. Catatlah hasil wawancaramu dengan menggunakan tabel berikut. Ya, perhatikan contoh. Ya, di situ ada narasumber, nama pewawancara, usia narasumber, tempat wawancara. Selanjutnya
ada tabel yaitu tentang kegiatan, narasumber, dan pewawancara. Misalkan yang pertama, cara belajar di rumah. Cara belajar di rumah narasumber yaitu belajar di ruang yang sama bersama saudara yang lain karena hanya ada satu lampu yang terang. Belajar ditemani ayah dan ibu di ruang yang sama. Pewawancara artinya kalian sendiri, misalnya belajar di kamar masing-masing. Lalu kalian bisa melanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu cara belajar di sekolah, cara menuju ke sekolah, alat yang dibawa ke sekolah, kegiatan setelah pulang sekolah atau saat liburan. Kemudian, buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf untuk membuat kesimpulan dari wawancara tersebut. Nah, kalian bisa membuat kesimpulan hasil wawancaranya di buku teks kalian ya. Masyarakat modern juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Kehidupan masyarakat modern yang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang membuat mereka dengan cepat dan sigap dapat memanfaatkannya untuk memecahkan masalahnya. Bacalah cerita fiksi berikut ini dengan saksama sebelum kamu mengerjakan kegiatan berikutnya. Ya, mari kita membaca teks fiksi berikut ini. Ayo membaca. Si Hitam, karya Diana Caritas. Kak Irma mendapati adiknya Rina menangis terseduh di teras rumah. Kak Irma yang baru pulang kuliah segera memeluk adiknya yang masih kelas 6 itu. Keadaan rumah terlihat sepi, tidak seperti biasanya. Ia tahu ayah dan ibu masih di kantor. Tetapi biasanya keadaan rumah tidak sesepi ini. Kenapa, Dek? Tanya Kak Irma. Rina tak segera menjawab. Ia malah terseduh semakin keras. Mbak Tati yang biasa menemani Rina bergegas datang menghampiri mereka memasuki pekarangan rumah. Mbak Tati tampak terengah dan berkeringat. Ada apa, Mbak? Mbak Tati dari mana? Mengapa Rina ditinggal sendiri di rumah? Tanya Kak Irma tanpa melepas pelukannya kepada adiknya. Ini, Kak Irma, si Hitam tidak pulang sedari tadi. Saya tadi berusaha mencarinya ke seluruh komplek ini, tetapi saya tidak menemukannya. Jawab Mbak Tati dengan wajah panik. Segera Kak Irma tersadar, rumah yang sepi tidak ada suara manja kucing kesayangan Rina. Ternyata ini penyebab Rina sedih. Kucing kesayangannya belum kembali. Kak Irma, apa yang bisa kita lakukan agar si Hitam kembali, Kak? Si Hitam pasti bersedih mencariku. Bagaimana ia akan makan? Bagaimana ia akan tidur? Pergi kemanakah kucing kecil tadi? Tanya Rina masih terseduh. Kak Irma punya ide. Semoga berhasil. Mbak Tati, tolong temani Rina sebentar ya. Pinta Kak Irma kepada Mbak Tati sambil melepas pelukannya. Kak Irma segera mengambil telepon genggamnya dari dalam tasnya. Ia tampak sedang mencari-cari sesuatu dari dalam telepon genggam itu. Rina, apakah kamu pernah menggunakan telepon genggam kakak untuk menyimpan foto si Hitam? Tanya Kak Irma. Pernah, Kak, jawab Rina. Tampak wajahnya mulai berbinar. Baik, kakak cari dulu, kata Kak Irma sibuk mencari foto si Hitam di dalam telepon genggamnya. Ini foto si Hitam, teriak Kak Irma. Apa yang hendak kakak lakukan dengan foto si Hitam? Apakah kakak akan menyebar foto itu? Tanya Rina penasaran. Ia sedikit lupa dengan kesedihannya. Tepat sekali adikku yang cerdas. Kakak terpikir beberapa cara, Rin. Pertama, kakak akan cetak gambar hitam beberapa lembar, lalu menempelkannya di beberapa lokasi di sekitar sini. Kamu dan teman-temanmu bisa membantu menempelkannya.
Kedua, kakak bisa menyebarkannya secara digital kepada teman-teman kakak atau kenalan ayah dan ibu melalui telepon genggam ini. Dengan begitu, banyak orang akan ikut mencari kucingmu. Jelas Kak Irma dengan bersemangat. Kak Irma mulai sibuk menekan-nekan bagian telepon genggamnya. Setelah beberapa lama, ia masuk ke dalam rumah dan mulai membuka komputer jinjingnya. Ia terlihat sibuk. Ia menyalakan mesin pencetak dan tak lama kemudian beberapa lembar kertas dengan gambar hitam dan keterangan di bawahnya mulai muncul. Rina bergegas mengambil kertas-kertas itu. Jawablah pertanyaan berikut setelah kalian membaca teks fiksi tadi secara saksama. Yang pertama, bagaimana menurutmu cerita fiksi di atas? Apakah kamu menyukai ceritanya? Mengapa? Ya, di sini saya akan berikan contoh jawabannya. Ya, cerita fiksi pada bacaan di atas sangat menarik karena terjadi pada kehidupan sehari-hari. Cerita tersebut menunjukkan bahwa teknologi mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian yang kedua, masih ingatkah kamu tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Menurutmu, apakah perbedaan keduanya? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Selanjutnya, bagaimanakah caramu untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dari cerita tersebut? Iya, cara menentukan tokoh utama adalah dengan mencari tokoh yang senantiasa ada dalam setiap peristiwa dan banyak berhubungan dengan tokoh lain dan paling banyak terlibat dengan tema cerita. Sedangkan untuk mencari tokoh tambahan adalah mencari tokoh yang berperan sebagai pelengkap dalam cerita. Selanjutnya, ayo membaca. Makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kesamaan-kesamaan dan keterikatan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis Empu Tantular, yaitu kitab Sutasoma. Di dalam kitab tersebut menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tantular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalamnya makna di dalam kalimat tersebut sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Di dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Bahkan, bangsa lain mengakui kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengatasi perbedaan dalam kehidupan masyarakat saat ini.
Jawablah pertanyaan berikut ini ya setelah kalian membaca tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi ya. Yang pertama, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Yang kedua, bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, makna dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu memiliki makna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan atau moto bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Selanjutnya, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita? Ya, karena sejak dahulu bangsa Indonesia yang tinggal dalam daerah kepulauan memiliki keragaman dalam budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Ya, selanjutnya bersama dengan seorang temanmu, carilah sebuah peristiwa dari koran atau majalah. Peristiwa tersebut yang menjelaskan peristiwa yang dapat memengaruhi makna persatuan dan kesatuan bangsa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jelaskanlah judul peristiwa, tempat peristiwa, sumber berita dan gambar, dan makna persatuan dan kesatuan melalui gambar tersebut. Jelaskanlah hasil pemikiranmu di depan kelas dengan percaya diri, atau kalian bisa mempresentasikan melalui video yang kalian buat di grup kelas kalian. Selanjutnya, ayo renungkan. Bentuk kehidupan modern seperti apakah yang kamu lihat di sekitarmu? Bagaimana kamu menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan modern saat ini? Apakah tantangan terbesarmu dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di sekitarmu? Ya, kalian bisa menjawabnya ya di buku teks kalian, dan kalian bisa melaporkannya kepada Bapak Ibu guru kalian ya. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu carilah sebuah cerita fiksi untuk anak yang sesuai dengan umurmu dari surat kabar atau majalah. Mintalah ayah atau ibumu untuk membacakannya untukmu. Lalu diskusilah bersama orang tuamu untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahannya. Adakah perbedaan pendapat dalam menentukannya? Mengapa? Bagaimana mengatasinya? Nah, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian di rumah agar kalian bisa memahami tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerita fiksi, yaitu ada tokoh utama, tokoh tambahan, kemudian ada latar ya. Itu kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.